Alasan abang masuk teknik sipil di Unper itu kenapa bang? Aku pengen tahu dong bang, ceritain nih gimana aja dulu waktu kuliah di sini sebagai mahasiswa teknik sipil. Kesibukannya apa aja? Banyak sih. Banyak sih kesulitan. Ini penting banget, tips buat maba atau semester menengah biar nggak gampang burn out sama jadwal yang padat. Gimana? Tipsnya bermasukannya sama ibu-ibu. Ada yang Lebih gitu akrab kan? sama ibu-ibu ya? Ya, jadi lebih akrab sama ibu-ibu gitu. Halo Sobat Sipil, selamat datang di Sipil Talks, tempatnya ngobrol santai seputar dunia perteknik sipilan, dari cerita kuliah sampai tips bertahan hidup di jurusan yang katanya sangat sulit. Betul banget. Nah, by the way, ini tuh podcast kedua kita loh. Podcast pertama kita sebelumnya itu tuh ngebahas tentang sejarah HMTS ya. Ya, betul. Nah, jangan lupa nih buat yang belum nonton podcast pertamanya, tonton dulu ya. Nah, by the way, sebelum kita masuk ke topiknya, kita mau perkenalan dulu nih. Nama aku Zay. Nah, saya Alam. Kita di sini bukan cuma berdua loh, kita juga bakal kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Bener banget. Nah, beliau ini adalah lulusan terbaik teknik sipil tahun kemarin loh teman-teman. Keren banget kan? Silakan, mungkin Bang perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan diri. Nama saya Asep Rizky Maulana. Mungkin saya di Teknik Sipil Universitas Perjuangan itu angkatan 2021. Dan ya alhamdulillah kemarin pada tahun 2025 saya sudah diwisuda dan mendapat ya predikat lulusan terbaik. Alhamdulillah. Keren banget. Keren. Nah, kesibukannya apa nih Bang akhir-akhir ini? Untuk sekarang kesibukan saya sebagai side project di salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Oke. Ya. Wow, keren banget ya. Nah, kita langsung masuk aja nggak sih ke obrolannya? Boleh nih. Nah, abang kan dulu tuh kalau nggak salah ya pernah SMK di jurusan DPIB ya? Iya. Nah, alasan abang masuk teknik sipil di Unper itu kenapa bang? Oke, mungkin mau secara jauh. Boleh. Detail. Jadi gini ya, awal emang saya lulusan dari SMK jurusan DPIB. Untuk alasan saya masuk ke teknik sipil itu, jadi kan kalau misalkan dari DPIB itu difokuskan untuk gambar. Ya. Nah, gambar. Akan tetapi kalau misalkan kalau mau sejalur itu dari DPIB itu harus lanjut ke arsitek. Arsitek. Ya. Nah, kan saya pengennya itu saya di SMK udah bisa gambar nih. Oke. Nah, tapi yang lainnya belum bisa. Iya. Nah, makanya saya memilih untuk jurusan teknik sipil dikarenakan saya itu pengen ngambil teknik sipil di bidang manajemennya. Ya, ngambil manajemen dan saya memutuskan untuk masuk ke teknik sipil. Gitu. Tapi masuk Unpar tuh langsung ke Unpar apa sebelumnya pernah daftar yang lain dulu? Oh iya. Untuk sebelum ke Unpar sih saya di Unsil. Oh. Iya, saya mahasiswa Unsil. Dulu tuh keterima di Unsil di jurusan pendidikan matematika. Oh, Itu cuma cuma 2 semester. Oh, tapi pernah belajar? Udah belajar 2 semester di Unsil. Cuma memang kepengennya itu pengen di teknik sipil. Ya udah saya memutuskan untuk pindah dan langsung daftar ke Unpar gitu. Oke, gitu ya teman-teman ceritanya. Terus
Gak pernah daftar ke Unpad kah? Hmm, ITB? Ya kalau universitas top pastilah nyoba lah. Ya pasti nyoba, saya juga enggak. Ya kalau misalkan ditanyain pengen kuliah di univ impian kan pasti ada lah. Ya. Gitu. Tapi kan memang bukan rezeki atau gimana gitu. Nah, saya itu memilih ke Unpar itu yang pertama memang dekat dari rumah, mungkin satu domisili. Yang kedua mungkin ya melihat dari dosen juga, latar belakang dari dosen, pendidikan dosen gitu, memang udah cukup untuk dikatakan jurusan teknik sipil bagus lah gitu, kalau di Unpar. Gitu. Aku pengen tahu dong Bang, ceritain nih gimana aja dulu waktu kuliah di sini sebagai mahasiswa teknik sipil. Kesibukannya apa aja? Kesibukan mungkin dari semester 1 ya? Iya. Semester 1 sampai akhir. Oke. Nah, mungkin awal dari semester 1 ya biasa seperti mahasiswa pada umumnya, kebanyakan cuma belajar gitu. Dan ikut kegiatan-kegiatan himpunan sama BEM gitu kan. Dari mulai ngopi kan, terus martil sama LK gitu. Nah, di BEM kan ikut kegiatan martek masih kayak seperti mahasiswa pada umumnya kalau pas awal masuk. Nah, lanjut ke semester kedua mungkin ya masih sama. Semester 3 ya barulah mulai ikut masuk kegiatan-kegiatan gitu, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus seperti masuk hima dan UKM gitu. Nah, itu selanjutnya mungkin langsung aja ke semester 5 mungkin ya. Soalnya semester 4 itu sama aja gitu. Semester 5 itu ya alhamdulillah saya diamanatkan oleh dosen untuk bisa menjadi asisten dosen. Pada saat itu saya mengambil mata kuliah buat praktikum TBK. Itu pas waktu semester 5. Dan di semester 7 saya juga ngambil jadi asisten dosen juga, jadi di BDP. Makro BDP, praktikum BDP ya sampai sekarang udah akhir gitu, skripsi gitu. Alhamdulillah berjalan. Kalau misalkan dari data sih dari SKL itu saya lulus 3,5 tahun. Cuma mungkin dari prodi ada kebijakan baru untuk angkatan 21 kan, skripsi ngambilnya harus di semester 8. Nah kan, tapi untuk ada seleksi percepatan yang alhamdulillah saya sama 4 rekan saya juga ya bisa lulus cepat gitu. Cara membagi waktunya tuh gimana Bang? Kan Abang juga kan asdos ya tadi. Membagi waktunya tuh kayak gimana? Asdos, organisasi dan segala macam itu gimana cara ngebagi waktunya? Oke, kalau misalkan ngebagi waktu sih agak, kalau dari saya pribadi intinya beda ya dari teman-teman ya. Dari teman-teman itu pasti beda gitu. Nah, kalau saya itu mungkin jadi yang pertama itu fokus dulu. Kita kuliah itu nyarinya apa? Kita fokusnya mau di bidang apa gitu. Mau itu di akademik, non-akademik. Kan di kampus kan misalnya kita bisa cari tahu bidang-bidang apa yang memang kita sukai gitu. Nah, kebetulan pas emang saya masuk di Unpar itu fokus saya emang ke pendidikan. Saya awalnya itu cuma satu tujuan, pengen kuliah 3,5 tahun. Enggak, udah fokus aja kuliah 3,5 tahun. Itu jalannya itu bagaimana ya nanti aja gitu gimana. Cuma yang karena niat saya pengen 3,5 tahun, berarti kan secara planning saya lebih mengutamakan pada pendidikan. Itu pendidikan dulu. Nah, sebagai ya kegiatan-kegiatan yang lain itu bukan dikesampingkan ya, tapi memilih waktu luang untuk mengisi di kegiatan UKM, himpunan ataupun yang lain. Jadi kayak pengisi aja gitu ya. Gitu. Seru banget. Dulu waktu jadi asdos gimana aja Bang? Kayak maksudnya
kok bisa gimana caranya biar suka banyak nih yang nanyain ke aku juga kayak gimana sih caranya jadi asdos gitu. Boleh dong share tips and triknya ke adik-adiknya mungkin. Oke. Mungkin kalau mau jadi asdos, kalau pengalaman saya itu kebetulan pas waktu jadi ketua labnya itu Bu Andri. Oh, Bu Andri. Jadi ada seleksi. oh diseleksi. Iya, ada seleksi. Pas waktu saya menjadi asdos di TBK, maksudnya TBK ya, praktikum TBK. Itu diseleksi dengan nilai lihat IPK sama IP dari mata kuliah tersebut ya. Gitu. Nah mungkin ya cocok, ya biasa wawancara dulu gitu, wawancara dulu sama Bu Andri gitu, ngobrol dulu gitu. Ya alhamdulillah Bu Andri mempercayai saya mungkin ya dari untuk bisa membimbing adik saya juga gitu ya, adik tingkat saya gitu belajar di TBK gitu sekilas untuk menjadi asisten dosen gitu, menjadi asisten. Selebihnya sama sih kalau mau jadi asisten dosen Belajar. iya Betul. Tuh buat yang suka nanya-nanya, mau jadi asisten dosen, belajar yang benar. Nah, kesulitan jadi asisten dosen tersendiri itu apa, Bang? Kesulitan banyak sih. Banyak sih kesulitan. Yang paling utama sih kita kan basicnya yang sipil murni ya. Ya. Nggak ada basic buat ngajar gitu. Ya. Buat ngajar. Iya, benar. Tuh kan, jadi kita gak tahu yang jadi ntar anak didik gitu apa mahasiswa. yang mahasiswa gitu itu maunya kayak gimana gitu. Iya. Dibimbingnya kayak gimana gitu. Saya juga kemarin jadi asis juga pada bingung sih sebenarnya gitu. Cuma ya berjalan gitu. Saya anggap mahasiswa tersebut anak jadi yang dibimbing sama saya bukan dijadikan sebagai saya yang ngajar, tapi yuk kita belajar bareng-bareng gitu. Ya soalnya kan saya juga kan nggak pasti semuanya tahu gitu. Saya juga pas jadi asdos saya juga belajar ngulang belajar lagi gitu materinya, secara praktiknya itu kayak gimana gitu, apakah sesuai sama sesuai apa enggaknya gitu kan. Jadi emang kita sama-sama belajar gitu. Ya, contohnya kan yang di asdos sama saya itu angkatan 22 sama angkatan 23 iya. Yang sekarang ini yang sedang skripsi. Skripsi sekarang angkatan 22. 22 ya. Tuh. Nah, kan abang tuh lulusan terbaik ya. Iya. Kan tadi udah diceritain kalau itu tuh apa sih namanya emang dari awal gitu pengen ini. Gimana sih cara wujudin wishlistnya gitu sampai jadi lulusan tercepat? Untuk wishlistnya ya emang fokus sih. Fokusnya yang tadi ya? Jadi kalau fokus itu mau ada halangan apapun pasti kita kan udah fokus nih satu tujuan visi ya. Visi saya udah pengen kuliah 3,5 tahun. Saya kejar strategi apa yang bikin 3,5 tahun saya bisa lulus. Dengan kan saya kuliah kan suka ngambil mata kuliah semester atas. Nah itu kan salah satu strateginya mungkin ya. Saya ngambil mata kuliah semester atas. Nah yang kedua mungkin ya kalau kita ngambil juga mungkin ada yang ngambil semester atas pengen cepat tapi malah kuliahnya nggak benar gitu. Nah kita kan kalau misalkan ngambil semester atas pasti yang ada di ruangan di kelas tuh sama cutting ya. Nah usahakan kita juga ya sebagai adik kita coba ngobrol cutting. Kan biasanya suka ada bikin kelompok nih. Nah kalau kebagian sama cutting saya suka yang langsung nanyain kapan kerja kelompoknya kapan gimana gitu. Ya kelihatan lah emang niat belajar gitu. Saya itu niat belajar bukan main-main gitu.
itu yang pastinya sih fokus sama kalau misalkan rajin. Iya. Kalau misalkan punya predikat lulusan terbaik itu bonus sih sebenarnya. Oh, Iya. iya Bonus sih. ya. Iya. Kalau itu mah hadiah. Hadiah. Soalnya kan kita udah berjuang nih sama ya 4 Iya. tahun lah, 3 tahun setengah lah gitu ya. Mungkin untuk hasil atau bonusnya itu mah kan Hadiah. iya hadiah Iya. itu mah kan nggak, ya udah tujuannya juga udah kecapai gitu. Iya. Ya udah tinggal bersyukur gitu. Ya kalau misalkan punya predikat ya alhamdulillah gitu. Nggak gimana gitu. Apa yang dia Nah, kan Bang suka ada nih bahwasanya tuh anak teknik sipil tuh benar-benar kuat buat bergadangnya tuh katanya. Itu betul gak kata Abang? jarang tidur gitu. Iya, Jarang jarang tidur. tidur. Lebih bisa jadi sih, bisa Iya. jadi. Tapi yang saya rasakan alhamdulillah untuk tidur cukup sih. Ya. Cukup sih, tidur jam 12 cukup. Cukup. Tapi saya juga pernah sih sampai besoknya nggak tidur gitu. Pual gitu. Dulu tuh waktu praktikum mata Gamtek. pelajaran yang enggak sih, kalau gamtek kan emang sayanya kan Oh iya udah. Ah. Iya udah. ya, jadi di jalan tuh yang hitung-hitung kendaraan, Oh, ini iya. perkerasan. bukan. Rekayasa Terang. lalu lintas. Nah, Ya, yang rekayasa lalu lintas itu kan harus dibikin olah data terus presentasi Iya iya. kan. Iya. Benar banget. Nah, itu satu hari gua saya nggak tidur sih. Itu yang hektik sih. Iya. oke. Oh dulu aku gamtek sih karena lumayan struggle karena aku dari SMA kan. Jadi itu aku pernah sampai kayak 2 hari gitu nggak tidur gara-gara struggle sama gamtek. Wah, Tapi aku sih Ansuk TBK. gimana? Ansuk sih kerada dosennya gimana? kurang jarang masuk sih. Oh. Jadi kalau dulu suka masuk nggak di masuk? Sama sih. Hmm. Ya, sama kan dosennya sama. Iya. Sama. Kalau ansuk Kan oh, ansuk 2 sama ansuk Oh. matriks pada di kalau dulu pada sama. iya Mas sama. sama aja. Ansuk satu sama pas enggak sih. Sama sih kan saya kan COVID ya. Oh Jadi masuk iya kopi. ya. Oh iya. Hmm. Jadi yang apalagi. ikut Zoom. Ansuk 2, ansuk 3 ya alhamdulillah sering masuk gitu. Alhamdulillah juga ya bisa ngerjain gitu. Iya. Cukup nggak bisa banget gitu. Iya. Nah, iya. Yang penting ngerti. Betul. Gitu. Nah, sekarang Bang, Pas. masuk ke yang realnya aja ya. Tugas yang menurut Abang susah gitu. Kayak rumit Iya. Apa nih? Tugas mata kuliah. Iya tugas Oh, mata kuliah. kuliah. Ya. Oke. Yang paling rumit ya? Iya. Kalau menurut saya air sama tanah sih. Oh, Iya sih, air. asli. Mektan ya. Susah banget itu sih. Terus Hidrolika. Iya. Iya sih itu. malahan yang wali dosen saya kan Bu Andri. Ya. Ah. Di bidang air. Saya Iya. nggak ngerap air. Berarti ngambilnya apa, Bang? Oh, saya skripsi itu ngambil dua peminatan. Ngambil jalan sama manajemen. Oh. Oh, makon. Iya, sama makon. Jadi itu pemeliharaan jalan. Jadi pemeliharaan jalan cuma udah diteliti nih jalan rusaknya itu kayak gimana gitu kan, memakai metode PCI. Ya. Pakai metode PCI kan kita nanti ketahuan ya mana yang jalan tuh dari per segmen, dibagi untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, sama rekonstruksi. Iya. Nah, dari keempat itu kan pasti mempunyai budget yang beda-beda ya. Kalau pemeliharaan rutin sekian, kalau rehabilitasi sekian, sama yang lainnya saya sekian gitu. Cuma saya fokus di pemeliharaan rutinnya saja. Nah, dari pemeliharaan rutin sudah tahu nih kerusakannya jenis apa aja. Nah, terus dihitung volume, langsung dilihat RAP-nya itu kebutuhannya itu seperti apa, dan manajemen pekerjaannya itu seperti apa. Iya, kalau yang iya. Tanya ada dosen pembimbingnya juga
Iya, jadi pagi sama jadi ya pagi kan masih di manajemen, jadi di jalan. Berarti sempat nggak punya tugas yang kayak sampai numpuk banget atau sampai kayak bingung nih ngerjain yang mana gitu? Oh, kalau numpuk sih sedikit lah. Tapi kalau jadi saya tuh kalau belajar nggak bisa sendiri, Oh, harus harus ada teman. Saya mah gini, teman saya nggak bisa, saya bisa gitu. Udah nggak di saling. Iya saling. Oh, Gitu. Jadi saya mah nggak suka kalau misalkan ngerjain, kurang suka kalau ngerjain tugas itu sendiri gitu. Soalnya kan ya mungkin kalau Iya. kuliah pasti tau lah ya, orang-orang yang mau minta contekan atau Iya. gimana gitu ya. Ya kan daripada sekarang cuma minta doang gitu, mendingannya diajak kan. Nah, Mending diajak belajar bareng-bareng gitu. Nah kalau bisa kan bukan saya juga yang bisa, tapi mereka juga Banyak yang orang. iya bisa gitu. Ya kalau ngerjain tugas sih biasanya kalau memang pertemuan sekarang ya, Iya. teman sekarang ada tugas biasanya suka langsung dikerjain. Enggak. Nggak sampai numpuk. Enggak. Ya. Kamu jangan gitu. enggak dong. Enggak dong. Gak apa-apa sih kalau misalkan ya kalau ada kegiatan yang lain makan untuk Iya, ya iya. diwajarkan lah gitu. Dan Asal punya tetap kesibukan. ingat gitu kan. Iya, yang Ingat sama penting tugasnya. ya, gitu. Sistem kebut saya biasanya. SKS. SKS. Iya, Ya. sama sih kadang. Ya kalau misalkan mau tes mau UAS, ya juga SKS. Sistem kebut. Iya. Apalagi kadang dosen tuh ngasih tugasnya tuh pas sebelum UTS-nya sih, banyak-banyaknya tuh. Iya. Tugas doang biasanya. Iya, makanya kadang suka stres itu pas udah mepet ke UTS atau UAS. Ya, gitu. Nah kalau misalkan ngerjain sampai malam tuh biasa bikin laporan. Iya, laprak. Oh iya, Laprak yang itu, laprak. iya. Ah, Lumayan sih laprak bikin. Nah dulu tuh waktu praktikum hidrolika Kita tuh lagi hidrolika tuh. pas itu, padahal tinggal masukin data gitu. Iya, Tapi tinggal masukin data soalnya kan laporannya dikasih template nih. iya. sama Asdas Nah. dikasih template, tinggal masukin data. Masukin data. Tuh, cuma malesnya Sama aku lagi di fase itu sih. malesnya. selalu direvisi gak sih? Iya, kan emang salah juga ngasih datanya Iya, yang gitu. kita masuk. Itu jadi ya memang sih kalau di sipil itu hilangin rasa malas sih harusnya. Iya sih. Ya, bener. kalau Benar. pengen masuk teknik sipil, Jangan iya malas. jangan malas. Jangan malas teman-teman ya. Iya, jadi gak ada statement bahwa teknik sipil itu lama lulus. Ya, Itu tergantung diri sendiri. tergantung gitu. orangnya guys. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal tugas nih Bang ya. Abang lebih suka tugas individu atau tugas kelompok? Iya, itu. Kalau saya lebih suka tulis individu sih. Iya ya. Individu. Iya. Kalau saya lebih senang kalau dikasih tulis individu. Iya. Kadang kalau kamu kan ini ya suka Suka. dibebankan. Nah, Gitu. ditumbalkan. Oh Pak, pas awal masuk teknik sipil kan, Iya. tugas langsung gambar manual. Hmm. Langsung dibebanin ke anak SMK. Iya. Iya, iya. Iya, gitu. benar. Jadi kan kita harus ngebut lah, Iya. ngebut, bikin perencanaan dari awal kan, bikin denah itu Ya. seperti apa, terus bikin kayak mapping kayak yang buat alur mataharinya kayak gimana, terus Ah. alur si faktor dari udara masuknya kayak gimana, faktor suaranya itu kayak gimana, kan kita yang nganalisis lah, Iya, iya. yang memang punya basicnya dari SMK gitu. Nah dari situ terus udah dibikin kayak gitu kan, langsung bikin denah gitu kan. Memang itu kalau kelompok enggak sih kalau saya sih. Iya, Ya, iya. enggak suka sih. Saya pernah sih ngalamin gitu waktu di SMK ini. Tugas saya yang alhamdulillah udah dikasih udah ditilai nih sama guru. Iya. Cuma proyek gambarnya dicuri sama teman. Gak tahu dicuri, gak tahu dia minjem. Awalnya minjem sama saya. Awalnya minjem pas gak tahu 2 hari, gak tahu 3 hari. Soalnya kan saya dikasih pinjam juga kan udah ada nilai. Iya, iya. Udah ada nilai.
Nah, sama saya dikasih ke teman 3 atau 2 hari itu saya nanyain udah dikembaliin nggak di kelas, udah disimpan di kelas. Cuma pas saya dicek nggak ada gitu. Ya, saya kan tadinya kan aman-aman aja, Iya. nggak usah. Ya udah gitu. udah dipilih juga. Nah, pas di akhir semester kan harus dibikin flip, Oh ya iya. harus di buku, dibikin Oh. buku. Sama kayak kita Ya, ngumpulin. dibikin buku harus komplit kan dari awal perhitungan sampai gambar itu harus ada gitu. Tuh kan gambar saya juga ada. Ya jadi gambar ulang. Jadinya abang yang ngegambar ulang. Iya, nomor 2 kali saya. Wah, Daripada parah. sekarang saya nanyain kan Iya, ke iya. orangnya terus gimana lah ntar Udah masalah dan gimana, gimana iya. gitu ya. Jadi ya udahlah saya cari aman gambar ulang. Ngalah gitu ya. Ya kita lah, mudah-mudahan sukses aja. Amin. Bener. Ih. Gambar Nggak ulangnya boleh gitu. dijiplak atau enggak? Enggak lah. Kan gambarnya nggak ada, gimana mau nyeblak? Kan Oh ya. kan kalau misalkan Iya. video itu kan tugas gak bisa sama yang kayak Sama ini. orang. Nah. Kan beda perhitungan dikasih sesuai nih. Oh iya. Kalau di Gitu. SMP. Iya gitu sama. Oh. Sama kan kuliah juga kalau misalkan perhitungan Iya sih. nanti bebannya jadi kalau struktur Iya, kan iya. bebannya pakai dua Iya, pakai angka nim gitu. sendiri. Iya, pakai nim sendiri kan kayak gitu kan. Dia sama juga sama gitu. Jadi kan nggak bisa Oke. jiplak sama orang lain gitu. Betul sih. Kita geser nih ke praktikum J. Betul. Apa nih? Praktikum yang menurut Bang Asu paling seru apa sih? Paling seru tuh TBK. Tapi TBK. iya sih. Ngecor gak sih? Enggak. Ngecor. Iya. Tapi serunya Ngecor, ngecornya. ngecor sih, ngecor bener. Kocak-kocak lagi orangnya. Soalnya kan kalau ngecor kan kita dikasih waktu 1 hari full nih, Iya. Iya, iya. ya kan? 1 hari full kita bisa explore nih, explore cara campurannya itu kayak Iya. gimana, bikin formula ya buat mutu sekian tuh kayak gimana, Iya. campurannya kayak gimana gitu kan. Langsung diimplementasikan di praktek, Iya. ya bikin itu nggak bikin apa modul cetaknya itu Iya. fisiknya itu kayak gimana gitu ya. Jadi yang seru itu sih, Paling seru itu. ya paling seru itu sama tanah. Oh, mekanika tanah ya? Ya kalau Belum sih. mekanika tanah kan ngambil tanahnya kan di luar. Tempat ya? kalau Ya di sana. tempat di luar kebetulan pas angkatan saya itu ngambil sampel tanahnya itu di kampung saya. Oh, Iya. di kampung sendiri ya? Iya. Nah, kebetulan kan ada balong. Balong. Ya, ada balong itu. Balong. Jadi di situ lah gitu. Oh, Satu iya. angkatan. Oh, 2 kelas itu semuanya di situ. Jadi itu sih paling seru soalnya kan kita ngambil sampel terus alatnya juga banyak kan. iya banyak kan tahapannya. Iya, banyak Aduh. tahapannya. Jadi seru tuh kayak gitu. Jadi tiap pertemuan pasti ganti alat gitu. Oh iya. Pasti tiap pertemuan ganti pertemuan pasti ganti alat juga gitu. Jadi bisa explore misalnya. Jadi kepake lah uang praktikum tuh gitu. Iya, bener banget. Tapi lapraknya pasti banyak banget nggak Nah. sih itu Mektan? Iya sih kalau laprak emang Tebal ya? paling males sih. Kalau ngomongin laprak semuanya juga paling males sih. Iya. Kayak seru prakteknya tapi enggak lapraknya. Apalagi yang sampai halamannya 100 lebih loh. Iya. Saya hidrolika itu sampai 130. 130 halaman. Habis berapa duit tuh bang? Iya, Kalau berapa duit sih enggak sih, soalnya enggak. kan punya printer di rumah. iya. Beda Jadi dengan aman. kita. Aman gitu. Kita Aman. kadang buat ngeprint, buat ngejilidnya itu sampai 50.000 aja 50.000. kita. Iya. Nah di praktikum ada gak sih bang kayak kejadian hal-hal kocak gitu? Oh, ada nih. Gimana sih bang? Itu di waktu praktikum perkerasan. Jalan. Ya. Dulu tuh maaf nih ya, buat asdosnya yang dulu gitu ya, bukan ngejelekin.
Itu kan pas waktu saya tuh mau pas bulan puasa, pas awal masuk bulan puasa saya ke bagian praktikum buat berkerasa, yaitu berjalan lah biasa, berjalan semestinya lah, jalan semestinya kayak praktikum gimana. Cuma pas waktu praktikum perkerasan jalan tuh satu hari full, jadi semua alat dicoba satu hari. Nah pas mau pengolahan data ada yang nggak sinkron, pas ada yang nggak sinkron itu kan saya nanyain lah, Pak hasilnya nggak sesuai, terus lihat dari prosedur tahapan itu kayak gimana. Pas dilihat lagi di modul itu gak sesuai juga gitu, gak sesuai gitu yang ada di modul. Ya nanyain lah, mungkin dari asisten dosennya kemarin itu gak ada responnya, makanya gak ada respon. Saya coba bilang ke Asled, ya ke Asled ya, kalau saya nanyain ngajuin lah buat praktikum ulang yang untuk uji kalau misalnya ya yang dibakar aspal itu, yang dibakar yang jatuh ke air gitu. Nah saya minta ulangin itu. Cuma pas waktu mau ulang kan dicek alat. Nah alatnya itu karatan, habis kelompok saya pakai sama sudah pastilah gitu. Pasti dimarahin ya sama Asler, ini gimana cara bersihinnya gimana. Ya saya ngasih tahu ya saya dari arahan asdosnya dicucinya itu harus pakai air sama sabun colek. Oh iya, kalau air kan iya kan karatan. Nah saya itu mah udah saya sama Asep ya dimarahin lah pasti gitu. Kan saya nggak tahu gitu, kemarin juga kan harusnya gimana Pak, ya harusnya kan kayak digoreng gitu, goreng pakai pakai pasir sama thinner kalau nggak salah, kayak thinner apa gimana, oli kayaknya tuh Yang pokoknya mah ngebersihin alat itu digoreng pokoknya. jangan pakai air. Ya jangan pakai air, sama kan pelumas juga nggak boleh pakai sabun colek harusnya. Harusnya kan ada bahannya gliserin kan kalau nggak salah ya. Harusnya pakai itu, kalau saya pakai nah itu kan yang bener sama ialah pengalaman praktikum itulah paling ya kena marah gitu, teringat gitu ya, yang konyol juga gitu. Lu asalnya udah makan atau belum? Iya. Oh udah makan. Udah 4 kali gitu. Tempat tarik dari aslinya itu emang sih deket juga sama tarik gitu. Jadi nggak inilah sama staff sama dari lembaga juga gitu. Alhamdulillah nggak apa ya, ya di deket lah gitu, nggak jauh gitu. Kalau mau nanyain kan nggak sungkan gitu. Dan biasa kalau mahasiswa mau ke ruang dekan pemalu gitu, suka minta nganter. Kalau saya sih alhamdulillah sih nggak sampai Gimana itu tipsnya dong biar deket sama dosen? Biar deket itu kan pasti ketemu sama dosen sama asal kan sama tiap kuliah ya tiap kuliah saya ngambil ini lah aktif Di kelasnya. iya dia aktif. Oh iya, aktif ya enggak sama dosen juga. Iya lihat dan sama dosen juga gitu. Kadang kan dosen juga, oh ini siapa ya? Oh ini anak sipil gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu kan, kalau kita sering nanya kan kelas sering nanya, terus kalau ada tugas yang nggak paham langsung nanyain ke dosen gitu. Saya juga pas waktu praktikum hidrolika kalau ada perhitungan kan ada ya asdos juga ada asdos yang hidrolika. Cuma saya juga suka nanyain ke Bu Andri langsung gitu. Jadi nggak ngikut orang lah gitu. Jadi saya punya sejarah sendiri lah gitu. Itu juga sama teman saya sih. Ada satu orang ahli
Saya sih bilangnya ahli lah, gitu. Soalnya dia pintar kalau di air gitu. Jadi pintar di dia. Iya, dia masing-masing gitu. Kalau udah air dia makanannya, kalau tugas-tugas air. Jadi ya sama temen juga saya pilih-pilih. Iya ya. Kalau sama temen saya juga nggak emang sih bisa sih sama orang lain juga langsung kenal dekat gitu. Cuma ya kalau misalkan kayak gitu kan kayaknya sakit lah. Kayak Iya. teman seperjuangan gitu kan. Iya, jadi punya temen lah yang bisa di bidang airnya itu siapa, bidang tanah itu siapa. Nah saya udah gitu ngeplot lah, ngeplot orang-orangnya gitu. Iya, betul. Yang suka di bidang struktur itu siapa gitu. Ada sekitar 5-6 orang gitu. Ya diploting maksudnya gitu. Bukan diploting, kita bareng-bareng gitu. Saya sukanya di matkul bagian apa nih? Nah, udah bikin grup. Udah jadi kalau ada tugas ada apa-apa, ya udah Sama itu gitu. gitu. Jadi otak-otaknya kalau biasa sih di angkatan saya itu sebutnya otaknya. Kayak bukan niat pilih-pilih teman tapi Iya. tetap untuk apa? Ya untuk kebaikan Iya. gitu kan. Gitu. Teman yang berkualitas. Iya benar. Mungkin menurut saya gitu ya, itu nggak tahu sih kalau. Tapi emang iya katanya banyak di sosmed gitu ya Iya. kalau temenan di kuliah tuh carinya yang benar-benar gitu Iya. ya, benar-benar semangat biar ke kitanya juga kan jadi Nah, keikutan gitu Nah, iya kan, benar. semangat iya. bener kayak gitu juga. Ada. Emang kalau tingkatan beki tinggi kan, makin tinggi kan. Teman tuh meskipun satu kelas tuh nggak ada ya seperlunya aja gitu. Iya, iya, iya. Seperlunya aja nggak yang gimana gitu ya. Jadi mengerucut lah istilahnya. Iya. Mengerucut. Saya juga pas awal masuk kan sekolah Iya. kumpul kayak gitu kan. Semester naik ya udah fokusnya juga udah beda Beda iya, benar. saya sama fokus saya doang gitu. Gitu sih kalau ya pengalaman belajar di sini gitu ya sama gaya belajar saya gitu seperti itu. Pernah gak sih Bang kayak waktu praktikum nih, si barang praktikumnya tuh hilang, terus disuruh ngeganti Atau ataupun rusak? Oh, itu sih pasti tiap praktikum. Enggak sih kalau tiap praktikum sih. Tapi beberapa kali. Iya, beberapa kali nih pas saya itu dulu yang harus ganti tuh nih tanah. Oh, Iya, ada praktikum mekanika tanah itu si termometer kalau nggak salah. oh termometer. Iya, itu pecah. Kayak termometer sering banget ya. Mm-mm. Kita juga pernah deh kayak angkatan Termometer Iya, sih kamu kelas pecah kamu. sih. Suka pecah gitu kan emang karena barang pecah. sensitif ya sih, Sensitif kan. panas iya. Itu dulu yang saya kan bukan saya. Ini kan dari ASM kan nanyain ke saya siapa gitu. Ya gimana solusinya gitu. Kalau harus kalau nyalahin satu orang itu nggak bisa kan. Iya, iya. Ya udah saya inisiatif buat di grup gitu pengumuman buat bayar 2.000 Jadi per orang patungan gitu. gitu seangkatan. Iya sih. Itu juga pernah sih si Nipo. Oh iya. Tahu kan Nipo? Oh, yang kecil itu. Ya, Nipo juga pernah hilang cuma Hilang iya itu suka hilang-hilangan tuh sih. hilang. Selamat Barang 2 kali. kecil tapi aduh gitu barang kecil Iya, juga. iya, iya. Mahal. Bahaya kalau hilang ya. Nipo tuh dulu alhamdulillah langsung ketemu sih. Oh iya. Langsung ketemu soalnya orang yang ngilanginnya aku itu mah. Oh, jatuhin di mana? Aku, iya, jadi dia langsung nyari ya alhamdulillah ketemu lagi. Terus sih ya pastilah kalau pakai alat praktikum penuh hati-hati nih. Soalnya kan mahal ya, Ya. harganya lumayan. Ah. Ini Pak marah. Dulu saya pernah pas waktu jadi asdos timbangan yang rusak. Iya, aku juga waktu jadi asdos banyak banget. Enggak. Timbangan. Tahu kan timbangan yang bukan timbangan sayur yang sayur yang kotak tuh. Oh, timbangan yang besar. Yang agak besar. Itu kan Yang ada timbangan dua. buat beton. Iya. Oh. Itu kan 2 ya sekarang ya. Heeh. Nah, yang gedenya itu rusak Langsung pas rusak. saya jadi asisten dosen. Gimana? Enggak ini emang udah Oh, udah lama emang udah sih. jelek Udah aja. lama. Udah jelek aja gitu. Saya juga udah ngajuin dari dulu juga. Hanya kan
kalau alat kan harus sering-sering dikalibrasi. Iya, Alat kan harus sering dicek. iya dicek. Cuma kan makanya juga kan nggak Setiap hari. setiap hari gitu kan. Ya. Jadi nunggu 1 semester lagi Iya, gitu. iya. Semester lagi akurat atau enggak gitu Iya. kan. Harusnya Emang sih harus- dikalibrasi sih. Emang harus dicek sama si asdosnya kan. Iya. Setiap mau pindah alat kan, Hmm. pindah alat juga harus langsung kalibrasi sih, bagusnya mah gitu kalau bagusnya. Ya mungkin ini cuma dipakai praktek mungkin ya. Praktek ya udahlah gitu. Itu juga sih sering sih kalau besar. Yang alat juga sering dikalibrasi nggak tahu 1 tahun sekali, nggak tahu setahun 1 tahun 2 kali gitu. Hmm. Kalau yang saya tahu gitu. Iya. Gitu. Kita masuk ke KKN gak sih? Boleh tuh. Kan sebentar lagi nih angkatan 23 kan mau KKN ya, bener nggak? Nah, Nah, jadi kita coba masuk ke topik KKN. Dulu Bang Asep KKN di mana? Kalau saya KKN itu di daerah, tahu gak tempatnya yang kemarin pas lebaran Devina Karamoy? Yang famous Ah. tuh Suka ya. merah. Nah, Oh. itu. Satu desa sama desa Karamoy gitu. cuma cuma nggak ada sih kan. Nggak ada Devinanya di Iya, sana. nggak ada nanya kan. Itu dulu tuh lagi waktu booming yang film apa? Yang selingkuh sama adik ipar. Ipar ada maut. ah, Nah, ya, pada dalam maut. Oh, itu. Iya. Kan langsung ramai kan. Artisnya kan dari Devina. Tasik gitu. Dari Tasik kan. Oh, emang asli Tasik berarti Devina? Iya, Ya. Oh. iya si Tasik. Gitu kan rame gitu ya. Kalau KKN sih khusus apa general nih? General. General. General kan keseluruhan nih. Kalau khusus mungkin ya saya nanya ke sipilnya doang. Oh ya, udah khusus saja. Oh, Khusus. general dulu deh, baru ke khusus. Pengen tahu general. juga generalnya kayak gimana. Ya sudah. Boleh. Secara mungkin kayak buka kartu ini mah. Kesian LP2M. Kalau nggak ya udah yang berkesannya aja deh, Iya. gitu di KKN. Mungkin ya sekilas lah terkait KKN ya. KKN itu kan memang KKN itu ada banyak macam ya. Iya. Ya. Ada KKN tematik, terus ada KKN PPM, terus KKN apa yang anak juga dulu kan ada yang di Cikondang. Cikondang. Itu KKN apa itu? Tematik sih. Oh, tematik. Ya. Nah, kebetulan kan saya mah reguler ya. Reguler. Bareng-bareng. Iya, yang umum lah ya. Bukan tematik, ikutan PPM. Kebetulan pas saya itu di desa Sukamena, kecamatan Sukarsih. Lokasinya itu anggota cuma 15 orang. 15 orang dari tiap jurusan, kecuali dari kalau nggak salah dari agri sama peternakan itu gak ada. Saya Oh iya. nggak ada, sama bahasa Inggris. Ada kebanyakan dari TI sama manajemen. Oh. Kebanyakannya itu. Kebanyakan sebenarnya saya sendiri gitu. Iya. Nah, kebetulan pas KKN juga saya diamankan jadi Kormades. Ya, dari Kormades sekaligus jadi kan suka ada kegiatan di kecamatan. Nah, jadi PJ juga di kecamatan Bekasi. Mungkin kalau di KKN itu gimana lokasi dan gimana kitanya juga Iya. terhadap masyarakatnya itu gimana gitu. Kalau kita welcome, kita nih yang kalau masyarakat pasti welcome, kalau masyarakat ada yang KKN. Cuma dari kita sebagai mahasiswa itu kayak gimana gitu. Soalnya ya di kita juga, saya juga sama KKN ada enak, ada gak enaknya gitu. Iya. Ya kalau enaknya sih dari masyarakat welcome gitu. Mau ngadain acara masyarakat juga. Saya kan suka ke bagian PKK-nya ya, ibu-ibu PKK. Kalau saya seringnya kumpul sama ibu-ibu PKK sih. Oh. Ya, sukanya kan dari desa KKN juga tiap tahun ada yang KKN. Yang kebanyakan itu dari jurusan pendidikan. Nah, kebanyakan dari ibu-ibunya langsung nih. Kalau biasanya yang KKN itu suka sama anak kecil. Oh, dari Unpar mah sukanya sama ibu-ibu.
Ada yang ngobrol Lebih kayak gitu akrab kan. sama ibu-ibu ya. Ya, jadi lebih apa sama ibu-ibu gitu. Jadi kan memang dari KKN tuh kita kan punya misi lah. Visi kan ada 5 terkait kesehatan, pendidikan, terus ngetek apalagi ya pendidikan, terus terkait bisnis lah, Iya. terkait bisnis, terus terkait bencana gitu, penyuluhan bencana kayak gitu, terus apalagi satu lagi 5 soalnya gitu, 5 bidang itu harus ada 5 proker itu dari tiap-tiap kelompok KKN itu harus ada dari 5 itu harus ada program kerjanya. Nah, pas saya alhamdulillah semuanya juga terlaksana gitu. Cuma memang ada gak enaknya itu kalau misalkan ntar kalau ngerasain ya kalau kita hidup nih bareng-bareng satu rumah pastilah ada cekcok. Iya. Nah, pasti itu sih ada yang ngalaminnya itu. Cuma dari saya mah bagaimana cara biar teman-teman saya mungkin ya anggota saya mungkin biar akur itu kayak gimana gitu. Ada juga lah kalau diamanatkan jadi komandan itu susah sih kadang ada yang orang tuh gak suka sama formatisnya gitu. Ada Ngomongin di belakang. iya terus ya kayak gitulah. Ya jadi gimana kuat-kuatnya kalau jadi kormades gitu. Kalau enaknya mah banyak sih. Banyak enaknya enggak banyak enaknya sih kalau KKN. Cuma gak enaknya itu satu lagi sih. Waktu libur kepake. Oh iya ya. Kan kalian Semester ya? iya, KKN lagi libur semester. Iya, Pasti. bulan apa? Juli ya. Juli ya. Pasti Juli kan ngejar Agustus. biar anggaran sama anak KKN. Biar anggaran sama anak KKN. Tapi enggak sih. Kalau alhamdulillah di tempat saya tempat KKN untuk anggaran Agustusan enggak dibebankan ke anak KKN. Cuma anak KKN kalau misalkan ya mau ngasih silakan gitu. Cuma dari secara keseluruhan itu kalau ada acara anak KKN yang harus maju gitu. Jadi harus segera bisa sih, segera bisa mau jadi MC mau jadi ngapain juga Bikin gitu. acara Iya. gitu. Yang penting kita kan pengabdian. Judulnya kan pengabdian. Nah, kita dari subuh sampai mau tidur tuh pasti ada kegiatan. Pasti ada kegiatan. Capek banget pasti. Iya, capek. Tapi kalau misalnya kerjain bareng-bareng sih. Nah, kan kita juga kalau misalkan proker bagian kesehatan, kita kan ada PJ-nya siapa gitu. Jadi itu yang ngurus gitu. Kita yang ngebantu doang gitu. Yang di belakang itu kita gitu. Oke, seperti itu. Kalau khusus teknik sipil nih. Kalau di teknik sipil itu biasanya itu di bagian bencana alam, penanganan sih. Jadi kalau saya sih dulu prokernya itu ada 2. Iya. Yang kedua penyuluhan terkait bencana alam dan yang kedua itu pembuatan jalur evakuasi. Itu. Soalnya kan dari teknik sipil kan ada yang materi terkait ketiga gitu. Iya. Ada sedikit lah yang dipakai gitu. Terus alurnya kayak gimana, evakuasi kayak gimana gitu kan. Masih ada mengetahui lah kalau anak teknik sipil kan. Jadi program itu di-tackle sama anak teknik sipil. Itu selebihnya ngikut aja sama barang-barang aja kalau KKN. Iya ya. Iya. Oke, nah tadi kita udah ngobrol seru banget ya Iya, tentang betul sekali. banyak topik. Nah, kita juga punya, kemarin kita udah sempat bikin pertanyaan ya Iya. di sosmed kita, di Instagram HMTS. Nah, sekarang kita coba tanyakan langsung kepada narasumber kita. Nih, pertanyaan pertama. Ini penting banget. Tips buat maba atau semester menengah biar nggak gampang burn out sama jadwal yang padat. Gimana? Tipsnya kalau untuk semester awal, kalau dari saya sih lebih baik fokus saja di akademik karena
Kalau semester awal itu kan ibaratnya gini ya. Kalau di semester awal tuh kita ngejar IPK tinggi aja. Ya, kita ngejar IPK ya kalau bisa sampai 4 lah. Ya, kalau bisa sampai 4 kan. Biar apa? Biar kalau misalkan semester 3, semester 2 agak Iya. turun, enggak turun. Banget, benar. Iya. Jadi kalau ya untuk awal semester itu fokus aja ke akademiknya doang. Iya. Fokus. Cuma kalau misalkan teman-teman mau sambil di UKM, mungkin kalau UKM sih aktif dari semester awal ya. Iya. Semester awal. Kalau misalkan mau ikut himpunan kan dimulai dari semester 3 kan, Iya. mau masuk kalau mau masuk himpunan, mau himpunan. Cuma dari awalnya kan persiapan buat masuk himpunan kan agak panjang juga gitu. Iya. Iya, betul. Nggak langsung Nggak langsung masuk. Nggak langsung ya, masuk. kan. Cuma gitu yang difokuskan yang pertama itu dari akademiknya aja dong. Akademik. Main agak Agak kepinggirkan dikesampingkan. ya, agak kepinggirkan dulu mainnya gitu. Apalagi sama pacarnya, Bang. Maksud? Ribut kalau udah sama pacar mah. Betul. Ribut banget. Ingat guys. Oke, cukup mungkin. Pertanyaan kedua ya. Skill apa yang paling penting untuk mahasiswa teknik sipil yang berpengaruh di dunia kerja? Yang berpengaruh. Kalau mungkin untuk sekarang sih lebih ke upgrade ya. Kalau secara basic yang penting kita ngerti secara hitungan. Ya, sebenarnya kan nggak paham hitungan kan aneh gitu. Aneh kalau anak sebelah nggak paham hitungan kan aneh. Terus iya, terus sekarang kan kerjaan lebih ke software kan. Kalau software sih kalau di dunia teknik sipil itu yang minimal AutoCAD bisa. Terus sekarang kan perusahaan-perusahaan besar sekarang kan udah pakai Revit gitu. Terus Tekla untuk hitungan struktur nggak pakai tabs lagi gitu. Itu sih kalau basic sih ya paham AutoCAD sama perhitungan gitu udah menurut saya udah cukup sih. Hanya kan kalau udah paham gitu, kalau misalkan kita diposisikan sebagai QC, kan QC kan kita ngitung volume gitu, ngitung udah sesuai atau belum gitu, terus cuma ngecek kan. Kalau jadi QC kan emang perhitungan harus dia. Kalau basic gitulah. AutoCAD, kalau software AutoCAD sama ya perhitungan harus bisa sih kalau bisa. Masuk pertanyaan terakhir. Pernah nyerah nggak sih Bang Asep selama menjadi mahasiswa teknik sipil? Kalau saya sih jujur ya, kalau masuk teknik sipil itu pilihan saya dan saya sendiri. Kalau nyerah enggak sih, soalnya kan itu sebuah tanggung jawab ya. Pilihan saya, ya saya harus mempertanggungjawabkan, harus selesai sampai akhir. Enggak potong di tengah jalan gitu, jangan potong gitu. Yang Anda untuk nyerah mah enggak, itu istilahnya mah konsekuensi yang saya udah pilih gitu, yang saya pilih harus diterima konsekuensinya gitu. Ya kalau nyerah berarti Gak tanggung jawab Nggak sama tanggung diri jawab. sendirinya. gitu. Kita udah di segmen terakhir ya, ini udah seru banget obrolan hari ini. Makasih banyak udah nyempetin waktunya, udah luangin waktunya dari Bandung ya Bang? Iya dari Bandung. Makasih banyak. Sekalian pulang. Pulang dulu. Ya, terima kasih banyak. Ini seru banget ya teman-teman. Banyak banget insight yang kita dapetin hari ini. Gimana nih menurut kamu? Keren banget sih sekarang banyak ilmu yang kita serap juga. Apalagi yang KKN yang KKN Iya, ya. KKN. Atau buat maba juga yang baru masuk yang bingung nih harus kayak gimana gitu kan. Nah ini wajib banget nonton. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita, buat like, comment, dan subscribe juga jangan lupa ya. Betul. Seru banget podcast hari ini, kayaknya kita cukupkan
aja ya sampai sini gitu. Makasih banyak Iya, Sobat sama-sama. Nasib yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga ya dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Mungkin ini program bagus ya menurut saya. Bagus. Pas waktu saya itu gak ada kayak gini gitu. Nah sekarang mungkin motivasinya bikin kayak gini juga bagus gitu. Bisa sharing gitu. Berbagi pengalaman juga. Kita cukupkan di sini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye Sobat Sipil.